Nancy memukul ekor ular itu sekuat tenaga. Lepaskan aku. Dasar kau bajingan. Namun Xuanjing hanya tertawa dingin, melepaskanmu. Agar kau bisa lari lagi, iya. Tapi melihatmu berjuang mati-matian begini, cukup menarik juga. Orang ini benar-benar jahat sampai ke tulang sumsum. Kecepatan Xuanjing sangat cepat, tapi Hu Bai juga mengejar dengan sekuat tenaga. Dia tidak takut pada manusia hewan berdarah dingin itu. Lepaskan keluargaku. Hu Bai meraung sambil mengayunkan cakar ke arah Xuanjing. Xuanjing menghindar dengan lincah, tak lupa melontarkan ejekan, rubah genit ini cepat juga larinya. Sambil bicara, dia melemparkan beberapa sisik ular tajam, memaksa Hu Bai memperlambat langkahnya. Jangan sakiti Hu Bai, teriak Nancy panik. Tapi Xuanjing hanya menatapnya dingin sekilas. Kenapa? Kau kasihan pada rubah genit itu. Nancy merasa sesak karena lilitan ekor ular itu. Kesehatan Hu Bai sedang buruk, cepat lepaskan aku. Ular ini sangat pemberontak. Mendengar ucapan itu, dia yang sebenarnya sudah bisa meninggalkan Hu Bai jauh di belakang, malah sengaja berhenti menunggu. Hu Bai melihat Nancy dililit ekor ular, amarahnya meledak seketika. Dia melompat menerjang ke arah Xuanjing, ular bau. Lepaskan keluargaku. Xuanjing malah berhenti untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia memutar tubuh, memindahkan Nancy ke bawah lengannya. Detik berikutnya, ekor ularnya yang besar dan kuat menghantam Hu Bai dengan keras. Hu Bai terpental dan menabrak pohon, langsung muntah darah di tempat. Xiao Bai, teriak Nancy panik. Dia membuka mulut hendak menggigit Xuanjing. 5 tahun tak bertemu, tenaga betina kecil ini sudah bertambah lumayan. Tapi kebiasaan menggigit orang sama sekali tidak berubah. Perasaan Xuanjing entah kenapa menjadi senang. Dia memeluk Nancy dan terus melangkah maju. Melihat pasangannya diculik di depan mata, Hu Bai benar-benar mengamuk dan kehilangan akal sehat. Dia seketika masuk ke mode tempur. 7 pola hewan muncul di tubuhnya. Bahkan Xuanjing pun merasakan ancamannya. Dia menoleh ke belakang sekilas, ekspresinya mulai serius. Dia juga segera masuk ke mode tempur. Seluruh sisik di tubuhnya berdiri tegak setajam pisau. Di wajahnya juga muncul 7 pola hewan, hanya saja pola ketujuh terlihat agak pendek, jelas dia baru saja naik tingkat belum lama ini. 2 raja hewan itu saling kejar di dalam hutan. Nancy berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tapi dia menyadari kekuatan super yang dia banggakan sama sekali tidak berguna melawan ular bau ini. Digigit pun kulitnya tidak tembus. Nancy menghentak-hentakkan kakinya karena cemas. Kau sebegitu pedulinya pada rubah itu? Tanya Xuanjing dengan suara dingin. Nancy langsung terdiam. Kesehatannya benar-benar buruk, jangan lukai dia. Kalimat ini justru benar-benar memancing amarah Xuanjing. Padahal dia sendiri juga baru naik ke tingkat 7, tapi Nancy hanya peduli pada rubah genit itu. Dalam kemarahan, Xuanjing berbalik menghadapi Hu Bai. 2 raja hewan bertarung sengit. Kekuatan mengerikan membuat seluruh hutan bergetar. Hu Bai mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan sempat menekan Xuanjing dalam waktu singkat. Namun Xuanjing segera menemukan celah. Kondisi fisik Hu Bai terlalu lemah, dia tidak akan bertahan lama. Ekor ular yang besar menghantam dengan ganas. Awalnya Hu Bai masih bisa menghindar, tapi seiring serangan balik kekuatan itu, gerakannya semakin lambat. Akhirnya, dia terpental oleh hantaman ekor ular dan jatuh keras ke tanah. Wajah Nancy memucat karena sakit hati. Xuanjing, aku akan ikut denganmu, jangan sakiti dia. Siapa sangka ucapan ini malah semakin membuat ular besar itu marah. Dia menatap Nancy dengan dingin, lalu berbalik membawanya pergi begitu saja. Hu Bai muntah darah dan ingin mengejar, tapi tubuhnya yang lemah akhirnya tidak kuat lagi. Dia hanya bisa melihat tanpa daya pasangannya dibawa pergi. Xuanjing membawa Nancy ke sebuah gua, melemparnya masuk dengan kasar, lalu berbalik menutup pintu gua dengan batu besar. Di dalam kegelapan,
Nancy memaki-maki habis-habisan. Ular bau sialan, bajingan tak punya hati nurani. Setelah memaki, dia baru sadar adegan ini terasa familiar. Tapi kali ini dia sudah punya persiapan. Setelah memastikan Xuan Jing pergi jauh, dia mengeluarkan dongkrak dan dibantu kekuatan supernya, dia menggeser batu besar itu. Dengan cerdik dia membuat jejak kaki palsu, lalu lari ke arah berlawanan. Saat Xuan Jing kembali membawa hasil buruan dan menemukan pintu gua terbuka, tatapannya langsung membeku. Setelah memeriksa dengan teliti, dia tertawa sinis. Penipu kecil, lumayan pintar juga. Mengikuti aroma tubuh Nancy, dia dengan mudah mengejarnya. Nancy berlari kencang di dalam hutan. Belum seberapa jauh, dia sudah ngos-ngosan sambil berpegangan pada pohon. Harusnya sudah lari 1 kilometer kan? Namun saat itu terdengar suara mendesis dari semak-semak. Xuan Jing dengan santai merayap di belakangnya. Matanya penuh dengan nada mempermainkan. Cuma segini kemampuanmu. Tiba-tiba dia menepuk tanah dengan ekornya, dan beberapa ular tak berbisa muncul mendekat. Kalau mau main, sekalian saja latihan yang benar. Nancy menatap ular-ular yang mendekat itu dan ingin menangis rasanya. Ular bau ini benar-benar jahat luar biasa. Tanpa banyak bicara, dia berbalik dan lari terbirit-birit. Ular-ular itu mengejar tak kenal lelah di belakangnya. Nancy berlari sampai napasnya hampir putus, kakinya gemetar lemas, tapi masih memaksakan diri maju. Habislah sudah. Dia baru saja susah payah lulus jadi dokter hewan 985, belum sempat memamerkan keahliannya, masa harus mati di tempat mengerikan ini. Dia mengeluarkan beberapa petasan dari ruang dimensinya. Kalau diledakkan, jejak pelarian palsu yang dia buat sebelumnya akan sia-sia karena Xuan Jing pasti mendengar ledakannya dan mengejar ke sini. Tapi kalau tidak dipakai, bisa-bisa dia benar-benar mati dimakan ular. Dia mana tahu kalau Xuan Jing sama sekali tidak peduli pada jejak kaki itu, hanya mengandalkan penciuman saja sudah bisa mengunci lokasinya. Masa bodoh, ledakkan saja. Paling buruk juga ditangkap lagi ke gua. Tepat saat dia hendak menyalakan petasan, sebuah bayangan hitam besar menghalangi di depannya. Dia mendongak dan melihat Xuan Jing sedang menatapnya dari ketinggian. Nancy melongo. Petasan belum dinyalakan, kok dia sudah ketemu. Xuan Jing menjulurkan lidahnya, tatapannya dingin. Sudah tidak kuat lari, betina kecil. Nancy saking kesalnya sampai tidak bisa bicara. Bagaimana caranya orang ini menemukannya? Masih mau melawan, kecil. Tanpa menunggu jawaban, Xuan Jing langsung memanggulnya di bahu. Nancy tergantung dengan posisi kepala di bawah, rambutnya yang basah menutupi punggung ular itu. Nancy meronta sekuat tenaga, tapi Xuan Jing malah mempererat pelukannya dan menepuk pantat Nancy 2 kali. Lepaskan aku, ular bau, sampah. Nancy memukuli punggung Xuan Jing dengan kepalan tangannya. Tapi kekuatan super yang diberikan sistem ternyata tidak berefek sedikitpun pada ular ini. Xuan Jing juga agak terkejut, tenaga betina kecil ini lumayan besar. Dia sengaja menjulurkan lidahnya menyentuh kaki Nancy yang terekspos. Nancy langsung diam 1000 bahasa. Ular bau ini pasti sengaja. Karena sudah tidak kuat lari lagi, Nancy akhirnya memejamkan mata pasrah. Belum berjalan jauh, Xuan Jing menyadari napas Nancy menjadi teratur, jadi dia pelan-pelan memindahkannya dari bahu ke pelukannya. Begini saja bisa tidur. Dia menggelengkan kepala tak habis pikir. Nancy bangun dengan linglung. Begitu membuka mata, dia melihat daging mentah berdarah-darah tergeletak di sampingnya. Dia kaget sampai langsung duduk tegak. Setelah melihat jelas itu daging buruan, dia baru bernapas lega sambil mengelus dada. Siapa lagi pelakunya kalau bukan ular menyebalkan itu? Saat mendongak, benar saja dia bertatapan dengan mata dingin Xuan Jing. Xuan Jing hanya mengucapkan satu kata, makan. Nancy langsung menolak, aku tidak mau makan. Xuan Jing tidak marah, tidak seperti dulu yang bilang kalau lapar pasti akan makan.
Dalam hati Nancy tidak terima. Dulu saat disiksa, dia terpaksa makan daging mentah karena kelaparan. Sekarang di ruang dimensinya tersimpan makanan yang cukup untuk beberapa tahun, mati pun dia tidak mau makan benda ini. Saat itu Xuanjing berubah menjadi wujud manusia setengah ular dan duduk di hadapannya. Kau terlalu lemah. Jari-jarinya yang panjang mengetuk lutut, mata ularnya dengan malas mengamati Nancy. 5 tahun berlalu, wajahnya tidak berubah sedikitpun, tapi kekuatannya juga tidak ada kemajuan. Sepertinya para suami hewan lainnya sama sekali tidak melatihnya. Sebagai manusia ular berdarah dingin, dia akan mengantuk di musim panas dan harus hibernasi di musim dingin. Dia harus membuat Nancy punya kemampuan melindungi diri, dengan begitu dia baru bisa memonopoli Nancy. Nancy duduk tegak dan menatap matanya. Kenapa kau harus mengurungku? Kau tahu aku sama sekali tidak menyukaimu. Dulu aku terpaksa membuat kontrak denganmu. Nancy paling takut pada ular besar. Setiap kali Xuanjing menampakkan wujud aslinya, dia ketakutan setengah mati. Mana mungkin dia suka pada orang yang seharian mengurungnya di gua dan memaksanya makan daging mentah. Pupil mata Xuanjing mengecil, tongkat kayu yang dimainkannya tiba-tiba patah. Kau suka atau tidak, itu tidak penting. Aku menginginkanmu, itu yang penting. Ucapan ala bos yang mendominasi itu membuat Nancy terdiam 1000 bahasa. Akhirnya dia berbalik dan berbaring membelakangi Xuanjing di atas kasur batu. Xuanjing dengan sabar menunggunya sampai tidak bergerak, lalu diam-diam berubah kembali menjadi wujud ular dan merayap naik ke kasur. Nancy merasa ada yang aneh. Saat menoleh, dia melihat kepala ular raksasa. Nancy langsung pingsan karena kaget. Xuanjing menyipitkan mata, menegakkan tubuh bagian atasnya lalu kembali ke wujud manusia. Kenapa sudah selama ini dia masih belum bisa beradaptasi dengan wujud ularnya? Saat Nancy bangun, dia memejamkan mata rapat-rapat. Pikirannya penuh dengan pasangan dan anak-anaknya di rumah. Tidak tahu bagaimana keadaan Hubei, apakah menggunakan kekuatannya atau bagaimana. Lansing si cengeng pasti sedang menangis. Ahki kalau tidak menemukannya pasti akan rewel. Ular kecil pasti cemas berputar-putar. Mutiara Xiaofu pasti berceceran di lantai. Dia sangat ingin pulang. Tapi di hadapannya dia masih harus menghadapi ular bau ini. Dia diam-diam berdoa semoga Xuanjing sekarang dalam wujud manusia, setidaknya jangan wujud ular utuh. Ular sebesar itu terlalu menakutkan. Meskipun di novel dia merasa ular itu seksi, tapi saat kepala ular sungguhan mendekat, ketakutan yang tertanam dalam denanya tidak bisa dikendalikan. Dia perlahan membuka mata dan mendapati gua itu gelap gulita. Ular itu ternyata tidak ada. Pintu gua lagi-lagi disumbat batu besar. Sepertinya dia tidak bisa keluar lagi. Nancy menghela napas panjang. Terakhir kali kabur dia bertemu hewan buas dan ditangkap kembali. Tapi kegagalan sekali tidak membuatnya putus asa. Tidak mungkin. Sekarang dia harus mengisi perut dulu. Daging mentah jelas bukan pilihan. Opsinya ada 2, 1, langsung makan makanan vegetarian dari ruang dimensi, 2, memasak daging mentah itu dengan kompor portable sampai matang. Meskipun kualitas daging pemberian Xuanjing bagus, tapi memasak di gua tertutup terlalu mencolok. Akhirnya dia memilih makan roti dan minum cola. Setelah kenyang, Nancy membersihkan semuanya tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Sementara itu, Xuanjing sedang berada di hutan. Dia melewatkan beberapa hewan buruan tanpa menyentuhnya. Dia tahu selera makan betina kecil sangat pilih-pilih, harus daging yang paling empuk. Akhirnya dia menemukan seekor sapi bertanduk satu di sisi barat. Xuanjing mengalahkan hewan itu dengan satu kilatan sisik ularnya. Dia hanya mengambil bagian daging lulur yang paling empuk, lalu mencucinya bersih di sungai. Saat kembali ke gua, batu penyumbat pintu masih utuh tak bergerak. Tumben hari ini dia begitu patuh. Xuanjing menggunakan kekuatan raja hewannya untuk menggeser batu besar itu dengan mudah. Cahaya matahari masuk ke dalam gua.
Suan Jing menyipitkan mata. Sudah bangun? Tanyanya datar. Suan Jing meletakkan daging lulur segar di depan Nancy. Makanlah. Mencium bau amis daging mentah, Nancy langsung mengerutkan kening. Sudah kubilang aku tidak mau makan. Suan Jing tidak marah. Dia membuang daging kemarin, lalu menggantinya dengan yang baru dan meletakkannya di tepi tempat tidur. Toh kalau sudah kelaparan sekali pasti akan dimakan juga. Dia terlalu paham betina kecil ini. Sikap manisnya sekarang hanyalah kepura-puraan, pasti dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Suan Jing bertanya-tanya apakah Nancy benar-benar lapar atau tidak. Lagi pula sejak dibawa keluar sampai sekarang sudah hampir 2 hari. Selama 2 hari ini Nancy belum makan apapun. Betina kecil ini kelihatannya lemah tapi ternyata cukup tahan banting. Kenapa kau menatapku? Nancy merinding ditatap dengan tatapan menyeramkan itu. Apa kau akan terus mengurungku di gua ini? Apa aku boleh keluar? Dia memutar bola matanya dengan kesal. Suan Jing tiba-tiba berubah menjadi ular besar, membuat Nancy merinding ketakutan. Hari ini kelakuanmu cukup baik, aku akan membawamu jalan-jalan keluar, katanya sambil berubah kembali. Kau kan tahu aku takut ular, bisakah kau tetap dalam wujud manusia? Nancy bertanya dengan sok berani. Tapi Suan Jing menjulurkan lidahnya dan berkata, kau cepat atau lambat harus terbiasa. Lagi pula nanti saat kawin juga harus pakai wujud ini. Jangan harap, kalau kau berani memaksaku, aku akan putuskan hubungan pasangan. Nancy menghentak-hentakkan kakinya karena marah. Suan Jing pura-pura tidak dengar. Masih mau keluar tidak? Tanyanya sambil menggoyangkan kepala ularnya. Pergi, kenapa tidak? Nancy memberanikan diri mengikuti dari jarak 10 meter. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati lingkungan sekitar. Pegunungan yang sambung-menyambung ini sangat berbeda dengan daerah pantai. Ular bau ini membawanya lari sejauh ini. Tiba-tiba dia melihat burung bangkai sedang mematuk bangkai hewan buruan. Kondisi kematian yang familiar itu jelas perbuatan Suan Jing. Nancy merasa mual dan mau muntah di tempat saking tidak tahannya. Suan Jing berenang mendekat dan bertanya, mau minum air? Tidak usah. Nancy berbalik jalan kembali ke gua, tapi sampai di mulut gua dia malas masuk, jadi dia duduk saja di pintu gua berjemur matahari. Suan Jing kembali ke wujud manusia, mengenakan rok kulit hewan, dan langsung duduk di hadapannya. Nancy terus mengomel padanya, tampangmu tidak cantik tapi khayalanmu indah sekali. Musim dingin dan musim panas saja tidak bisa kau urus, masih mau memonopoliku. Kau bilang aku jelek. Suan Jing teringat rubah genit itu, tiba-tiba dia mencubit pipi Nancy. Sebaiknya kau biasakan melihat tampang sepertiku ini. Di hutan tepi laut, Lansing menemukan Hu Bai yang pingsan. Dia segera memeriksa kondisinya. Qi dan energi dalam tubuh Hu Bai kosong, dia lemah seperti orang tua yang sekarat. Lansing mengangkatnya pelan dengan aliran air, lalu dengan hati-hati menggendong Hu Bai di punggungnya. Bagaimanapun juga mereka adalah sesama suami hewan dari kakak Nancy, satu keluarga. Kakak Nancy sangat peduli pada Hu Bai, jadi dia harus menyelamatkannya sekuat tenaga. Lansing menggendong Hu Bai ke tepi laut. Para duyung bermunculan ke permukaan. Pangeran, seru mereka memanggil. Cepat panggilkan tabib Wu untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Lansing buru-buru. Beberapa duyung segera menyelam ke dalam laut. Tapi saat itu, beberapa duyung lain berenang keluar sambil menangis histeris. Mutiara terus bergulir dari sudut mata mereka. Pangeran, gawat, Putri Xiaofu hilang lagi. Nancy sebenarnya senang melihat kedua suami hewannya akur. Yang satu rubah putih darat, yang satu duyung laut dalam, konflik di antara mereka sudah reda. Dia pikir mereka bisa hidup tenang di tepi laut. Tapi ketenangan singkat itu dihancurkan oleh ular hewan yang muncul tiba-tiba. Nancy langsung dibawa kabur oleh suami ularnya, Suan Jing. Hu Bai yang lemah terluka parah dan koma saat melawan ular itu. Dan saat Lansing membawa Hu Bai ke tepi laut,
dia malah mendapat kabar putrinya, Xiao Fu, tiba-tiba hilang. Sementara itu, Nancy duduk pasrah di mulut gua. 2 kali dia mencoba kabur, 2 kali juga ditangkap kembali oleh Xuan Jing. Tampangmu tidak cantik tapi khayalanmu indah sekali. Musim dingin dan musim panas saja tidak bisa kau urus, masih mau memonopoliku. Kau bilang aku jelek. Xuan Jing teringat rubah genit itu, tiba-tiba dia mencubit pipi Nancy. Sebaiknya kau biasakan melihat tampang sepertiku ini. Nancy terpaksa menatap Xuan Jing. Sejujurnya, pria brengsek ini memang sangat tampan. Mata sipit hitam legamnya seperti memakai eyeshadow alami. Perpaduan fitur wajahnya yang jahat, dingin, dan mempesona sungguh mengejutkan. Nancy terpana beberapa detik sebelum tersadar. Memangnya kenapa kalau tampan? Bajingan ini melukai Hu Bai dan memaksanya. Xuan Jing memiringkan kepala bertanya, marah kenapa? Nancy menatapnya dengan wajah dingin, kau melukai Hu Bai. Tapi Xuan Jing malah menyipitkan mata dan menjelaskan dengan santai, pertarungan antar jantan memperebutkan betina itu mengandalkan kekuatan. Aku menang, jadi dia harus mundur ke belakang. Lagi pula seranganku tidak berat, dia terluka karena masalah tubuhnya sendiri. Nancy kesal setengah mati, pria ini selalu punya alasan yang masuk akal. Saat itu, Nancy tiba-tiba menanyakan anak ular yang paling dia khawatirkan. Xuan Jing, telur yang kulahirkan sebelum aku pergi. Apa sudah menetas? Tapi manusia ular itu menjawab dengan acuh tak acuh, dibuang. Mendengar itu, Nancy langsung meledak marah dan berdiri. Apa, itu anak kita, kau membuangnya. Namun Xuan Jing bersandar dengan santai dan berkata dengan nada wajar, ibu kandungnya saja tidak mau menginginkannya, untuk apa aku menyimpannya? Nancy, tapi kan kau duluan yang tidak menginginkan kami. Kalimat itu menusuk titik sakit Nancy. Air matanya langsung tumpah. Awalnya dia mengira tidak punya naluri keibuan, tapi mendengar anaknya dibuang, dia hancur juga. Dia mengepalkan tangan erat, berusaha mengendalikan emosinya. Kau buang kemana? Saat kau membuangnya, dia masih hidup kan? Tapi Xuan Jing malah sengaja berkata, tidak tahu. Anak manusia ular tidak butuh diperhatikan. Xuan Jing, Nancy saking marahnya langsung menamparkan wajahnya. Pertama kalinya melihat betina kecil semara ini, Xuan Jing terdiam sesaat setelah ditampar, lalu terpaku. Nancy menyesal setelah memukulnya. Jika terjadi sesuatu pada Xiaoqi, ular kecil, yang paling tidak bisa dimaafkan bukanlah Xuan Jing, tapi dirinya sendiri. Nancy menggigit bibir, matanya penuh air mata. Kita harus menemukannya kembali. Harus menemukan anak itu. Mata manusia ular berdarah dingin itu seketika meredup. Betina kecil, tak kusangka kau begitu peduli pada anak kita. Xuan Jing membatin, anak mereka si ular kecil bukannya dipelihara di sisi Nancy sendiri. Awalnya dia tidak peduli mau memberitahu atau tidak. Tapi ternyata anak ular itu lebih mendapat perhatian Nancy daripada dirinya. Hal ini membuatnya cemburu. Dia jadi tidak ingin memberitahu siapa anak itu untuk sementara waktu. Betina kecil, nyawa manusia ular itu keras. Saat aku pergi, dia masih hidup. Mendengar itu, Nancy baru sedikit tenang. Hutan mulai diguyur hujan gerimis. Nancy duduk mematung di tengah hujan selama 2 jam, sampai air hujan yang dingin membasahinya kuyup. Dia tiba-tiba menggelengkan kepala dan duduk tegak. Daya hidup manusia ular sangat kuat, Xiaoqi pasti masih hidup. Melihat hujan makin deras, dia bangkit untuk berteduh di dalam gua. Xuan Jing dengan bekas tamparan merah di wajahnya, tanpa ekspresi pergi ke sungai. Dia memilih sebuah batu besar, lalu dengan sisik ularnya yang tajam, dia memahat batu itu menjadi gentong besar dalam sekejap. Saat dia kembali memanggul gentong batu penuh air, tanah sampai bergetar. Dia meletakkan gentong itu di tanah, melipat tangan di dada dan menatap Nancy. Betina kecil, waktunya mandi. Nancy menyuruhnya keluar,
bicara soal perbedaan pria dan wanita. Xuan Jing mengerutkan kening mendengarnya. Sudah menikah masih bicara soal itu. Benar saja, manusia ular berdarah dingin tidak mengerti rasa malu betina. Di hatinya sama sekali tidak ada Nancy. Tapi tidak ada pun tak masalah, dia akan memaksakan dirinya masuk. Manusia ular jantan itu berkata dengan nada sok benar, membantu betina mandi adalah kewajiban jantan. Melihat tatapan keras kepala si jantan, Nancy berbalik lari ke kasur batu. Tapi belum sempat berbaring, dia sudah digulung ekor ular dan diceburkan ke dalam gentong air. Dia berteriak sambil memukul air, "Jangan!" Tapi ekor ular itu dengan lincah bergerak di seluruh tubuhnya. Nancy tidak sengaja mendesah pelan. Xuan Jing langsung bertanya, "Enak kan?" Nancy marah besar dan memaki, "Pergi sana, ular bau." Setelah membantu Nancy mandi, Xuan Jing melingkar menjadi obat nyamuk raksasa di mulut gua. Sementara di dalam gua, Nancy membungkus dirinya dengan rok kulit ular baru, wajahnya merah padam membenamkan muka ke lengan. Ular bajingan ini tidak hanya melihat seluruh tubuhnya, tapi juga membuang anak ularnya. Teringat anak ular kecil yang sebatang kara, hatinya terasa sakit seperti diremas. Anak manusia ular itu sulit bertahan hidup, kalau tidak ada yang merawat bagaimana. Semoga anaknya memiliki keberuntungan yang sama seperti Yang R, ular kecil. Teringat Yang R, tiba-tiba terlintas satu pikiran di benaknya. Mungkinkah Yang R itu adalah? Hati Nancy bergejolak, tidurnya pun tidak nyenyak. Nancy bermimpi buruk. Dalam mimpi, ular besar berdarah dingin itu membuka mulut lebarnya mengejarnya. Dia lari sekuat tenaga tapi tetap saja terlilit ekor ular, membuatnya gemetar ketakutan. Tapi detik berikutnya adegan berubah. Manusia ular berdarah dingin itu berubah wujud menjadi manusia. Dia menumpukan kedua tangan di sisi tubuh Nancy, bertanya dengan tatapan terluka apakah Nancy benar-benar membencinya. Nancy tanpa ragu menjawab benci. Adegan melompat lagi ke saat mereka kawin. Seluruh proses itu bagi Nancy sangat tidak indah. Setelah selesai, dia meringkuk di sudut menolak Xuan Jing mendekat. Xuan Jing bilang mau pergi berburu. Nancy dengan spontan berkata, "Jangan kembali lagi." Melihat tatapan hancur Xuan Jing saat itu, hatinya entah kenapa terasa sakit, tapi mulutnya tetap mengucapkan kata-kata kejam. Manusia ular itu mengepalkan tangan lalu berbalik pergi. Waktu dalam mimpi berlalu cepat. Perutnya tiba-tiba membesar seperti balon yang ditiup. Dikurung di gua hanya bisa makan daging mentah. Tak peduli bagaimana dia memohon, ular keras kepala itu bersikeras bahwa daging mentah paling sehat. Di hari dia melahirkan telur ular sendirian, dia mengelus cangkang biru itu dengan lemah. Hatinya penuh rasa bersalah dan tidak rela. Tapi dia dengan tega memanggil sistem, "Kirim aku pulang." Dia rindu ayah dan ibunya. Penderitaan dipaksa melahirkan selama 2 tahun ini tidak ada yang bisa memahaminya. Sistem memenuhi janji untuk memulangkannya, bahkan memberi hadiah ruang dimensi dan kekuatan super. Sebelum menghilang, dia menatap telur ular itu untuk terakhir kalinya, air matanya mengalir tak terbendung. Sementara itu, Xuan Jing sedang di hutan menyesali kecerobohannya. Dia memburu seekor hewan berbulu indah, lalu dengan teliti membuat rok kulit hewan untuk mengambil hati Nancy. Tapi saat dia kembali ke gua dengan penuh harap, dia hanya melihat telur ular yang sebatang kara. Saat itu juga dia benar-benar gila. Xuan Jing merobek rok kulit hewan yang sudah susah payah dibuatnya. Raungan kemarahan menggema di dalam gua. Seluruh hewan di hutan lari ketakutan. Keesokan harinya, begitu Nancy membuka mata, dia langsung bertatapan dengan wajah dingin Xuan Jing. Keduanya tidak ada yang bicara, saling diam kaku. Akhirnya Xuan Jing yang bicara duluan. Dia menyodorkan daging menyuruh Nancy makan. Nancy malah berkata, "Aku mau makan sayur dan buah. Kalau harus makan daging, aku cuma mau makan daging matang." Xuan Jing mengerutkan kening, hanya manusia hewan lemah yang makan rumput.
Tapi Nancy dengan keras kepala menjawab, kalau begitu aku ini manusia hewan yang lemah. Sifat keras kepala ini membuat Xuan Jing tak berdaya. Dia menghitung Nancy sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya dia mengalah, baiklah, kau mau makan apa, makanlah. Tapi aku tidak tahu makanan yang kau maksud itu, kau harus mencarinya sendiri. Nancy tidak menyangka dia akan mengalah, jadi dia tertegun sejenak. Suasana pun sedikit mencair, tapi Xuan Jing kemudian menunduk lesu. Di hadapan betina kecil ini, sepertinya dia selalu kalah. Saat itu Nancy tiba-tiba bilang mau berlatih kultivasi. Meskipun Xuan Jing bisa menebak niat kecilnya, tapi mengingat dulu dia susah sekali dibujuk untuk latihan dan sekarang akhirnya mau, Xuan Jing tetap merasa senang. Toh kalau Nancy kabur, dia bisa menangkapnya lagi. Dia menjadi kuat agar bisa melindungi diri itu bagus. Adapun Xuan Jing, dia akan selalu lebih kuat dari Nancy. Nancy menyuruh Xuan Jing mencari kayu bakar. Manusia ular berdarah dingin ini ternyata benar-benar menurut dan dengan sabar menunggunya memanggang daging. Saat memakan daging matang yang sudah lama tak dirasakannya, Nancy hampir menangis. Tapi baru saja selesai makan, dia langsung diangkat oleh Xuan Jing dan dibawa keluar untuk latihan. Xuan Jing melemparnya ke daerah rawa yang berbahaya. Nancy memaki ketakutan, Xuan Jing, dasar ular bau bajingan. Tapi Xuan Jing sudah menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa memberanikan diri mengamati sekitar. Tempat mengerikan ini, serangga saja lebih besar dari kepalanya. Baru jalan 2 langkah, dia bertemu ular besar, membuatnya lari terbirit-birit. Kemudian dia bertemu buaya yang membuka mulut lebar. Dia berayun menggunakan akar pohon untuk melewatinya. Ular dan buaya terus mengejar di belakangnya. Di ambang hidup dan mati, Nancy berlari lebih cepat dari atlet. Dia ingin menggunakan kekuatan supernya untuk memindahkan kayu sebagai penghalang, tapi ternyata tenaganya tidak sekuat dulu. Meskipun kekuatan supernya bermasalah, tapi potensi melarikan dirinya meledak total. Dia berlari sangat cepat dan jauh. Saat hampir pingsan karena kelelahan, akhirnya dia melihat Xuan Jing. Dia mengulurkan tangan meminta tolong seperti melihat penyelamat. Detik berikutnya dia langsung pingsan. Xuan Jing menangkap tubuh Nancy yang kehabisan tenaga. Di matanya yang dingin terlintas rasa kasihan. Dia dengan hati-hati menggendong orang itu kembali ke gua. Malam itu Nancy tidur tanpa mimpi karena kelelahan. Keesokan harinya, begitu buka mata dia melihat daging gosong dan semangkuk air di sampingnya. Tapi sekelilingnya bukan lagi gua yang aman. Bajingan ini melemparnya kembali ke hutan. Kali ini makian Nancy sangat kasar. Sialan kau Xuan Jing, kalau tidak mau aku hidup bilang saja. Kau menyiksa betina ya, kalau bukan karena aku baik hati, aku sudah menendangmu dari daftar suami hewanku. Dasar bajingan. Nancy memaki sambil melahap daging panggang itu. Tapi baru jalan beberapa langkah, dia bertemu beruang coklat besar. Dia lari lagi. Saat Nancy sudah tidak kuat lari, dia teringat kembang api Gatling di ruang dimensinya. Dia menembakkannya ke arah beruang itu. Tapi suara ledakan malah memancing lebih banyak hewan buas. Dia buru-buru mengeluarkan pistol bius dan menembak membabi buta. Tapi hewan-hewan ini terlalu besar, jarum bius tidak mempan. Dia dikejar lagi seharian. Saat matahari terbenam, Nancy akhirnya melihat Xuan Jing. Nancy yang biasanya membenci Xuan Jing, saat ini entah kenapa merasa bergantung padanya. Dia ambruk ke pelukan Xuan Jing karena kelelahan. Hewan-hewan buas itu seketika tiarap tak berani bergerak di bawah tekanan aura Xuan Jing. Xuan Jing memeluk betina kecil yang tertidur pulas dengan wajah dingin, mengamati perjuangannya beberapa hari ini. Setelah 7 hari pelatihan khusus, Nancy sekarang berlari lebih cepat dari serigala. Bahkan harimau setinggi 3 meter pun tidak bisa mengejarnya. Suatu hari, Xuan Jing tiba-tiba memberinya selembar sisik ular dan berkata mulai besok dia harus balik membunuh hewan buas. Meskipun Nancy pura-pura setuju,
dalam hati dia merencanakan pelarian yang sempurna. Kabur malam hari terlalu berbahaya, lebih baik menunggu kesempatan di siang hari. Keesokan harinya kesempatan itu datang. Xuan Jing pagi-pagi sekali bilang ada urusan dan pergi keluar. Sebelum pergi dia menyumbat gua dengan batu. Nancy menunggu dia pergi jauh, lalu menggunakan dongkrak untuk membuka batu dan kabur. Dengan cerdik dia melumuri tubuhnya dengan lumpur untuk menutupi bau. Dalam setengah hari dia sudah lari sejauh 100 km. Malamnya Xuan Jing kembali dan mendapati orangnya kabur. Dia mengejar sampai ke tepi rawa dengan mengendus baunya. Dia menyentuh lumpur kering di tanah dan tertawa dingin. Betina kecil ini ternyata jadi makin pintar. Di sisi lain, Nancy memanjat pohon besar dan akhirnya melihat laut di kejauhan. Tapi saat bersiap turun, tiba-tiba dia menemukan kepingan sisik aneh di sebelahnya. Nancy tertegun. Peradaban dunia hewan sangat tertinggal, bahkan berhitung pun hanya bisa sampai 10. Meskipun dia pernah melihat tulisan piktograf dan totem batu, tapi melihat komplek batu nisan dalam skala sebesar ini adalah yang pertama kalinya. Dia melompat turun dari pohon kuno dengan rasa ingin tahu, berayun menggunakan akar pohon dan dengan cepat tiba di depan batu nisan tersebut. Batu itu penuh dengan ukiran tulisan hewan yang asing, dia sama sekali tidak bisa mengenalinya. Saat berjalan ke dalam, tiba-tiba dia menemukan sebuah prasasti batu besar di tengah. Saat melihat isinya dengan jelas, seketika seluruh tubuhnya merinding. Itu ternyata adalah aksara Han dari Tiongkok. Dia buru-buru menyibak rumput liar dan membacanya dengan teliti, kepada orang yang datang kemudian dari masa depan. Jika kau bisa membaca tulisan ini, aku yakin kau dan aku berasal dari tempat yang sama. Jika kau masih punya kesempatan kembali ke kampung halaman kita, aku harap kau bisa memberitahu keluargaku di sana bahwa aku telah meninggal di dunia ini. Tulisan itu menceritakan kisah seorang penjelajah waktu lainnya. Saat membaca bagian tentang sistem kelahiran dan pil ajaib, bulu kuduknya berdiri. Orang ini bernama Qi Yingmei, seorang guru rakyat yang berpindah dari Tiongkok pada tahun 1956 dan dipaksa menyelesaikan misi melahirkan anak. Yang paling mengejutkannya adalah isi bagian belakang, pil kelahiran memang membuat proses melahirkan cepat, tapi anak yang dilahirkan sangat mungkin cacat atau sakit-sakitan. Kehamilan alami justru lebih sehat. Di akhir prasasti tertulis peringatan berulang kali, jangan pernah gunakan pil kelahiran. Tangan Nancy gemetar hebat. Tiba-tiba dia teringat anak-anak yang pernah dilahirkannya, hanya anak pertama dan terakhir yang menggunakan pil kelahiran, sisanya adalah kehamilan alami. Kepalanya berdengung kencang. Apa sebenarnya tujuan sistem kelahiran ini? Mengapa membawa wanita manusia ke sini dan memaksa mereka terus-menerus melahirkan? Tiba-tiba menerima informasi dalam jumlah besar membuat kepala Nancy sakit. Muncul gejolak emosi yang sangat kuat. Nancy bersandar di pohon sambil memegangi kepalanya yang sakit. Saat itulah, suara yang sangat dikenalnya terdengar di dalam kepalanya. Nancy, Dewa Hewan, kenapa kau bisa datang? Nancy memaksakan diri menopang tubuhnya dan bertanya dengan waspada, kali ini aku tidak masuk ke ruang dimensi dewa, kenapa aku masih bisa mendengar suaramu? Hening sejenak di sana, baru kemudian terdengar jawaban santai, sebenarnya tidak pernah ada yang namanya ruang dimensi dewa. Maaf, aku telah membohongimu. Nancy seketika terpaku di tempat. Lalu kau ini sebenarnya apa? Kenapa tiba-tiba bicara padaku? Apa sebagai dewa hewan kau selalu mengawasiku di dunia ini? Prasasti misterius itu kembali mendekatkan Nancy pada kebenaran tentang penculikannya ke dunia hewan. Pil kelahiran yang membuat anak cacat atau sakit, kekuatan super tenaga besar yang palsu, ruang dimensi yang juga palsu, dan tak terhitung banyaknya wanita bumi yang diculik ke dunia hewan dipaksa terus melahirkan, ternyata semua itu adalah konspirasi yang terencana dengan rapi. Lalu kau ini sebenarnya apa? Kenapa tiba-tiba bicara padaku? Apa sebagai dewa hewan kau selalu mengawasiku?
Menghadapi pertanyaan Nancy, Dewa Hewan terdiam sejenak baru menjelaskan, tempat yang kau datangi sebelumnya hanyalah ruang kesadaran. Yang berbicara denganmu sekarang adalah secercah kesadaran yang aku tinggalkan di dalam otakmu. Kesadaran. Mendengar itu, Nancy merinding. Kau ada di dalam otakku. Sedang apa? Cepat jelaskan padaku. Pertama sistem kelahiran, sekarang Dewa Hewan, satu persatu ingin memanfaatkanku, ya. Dewa Hewan terdiam cukup lama. Nancy tertawa dingin karena marah, ingin mencampuri kebebasan orang lain. Apa bedanya kau dengan sistem sampah itu? Maafkan aku, posisi dan keberpihakanku adalah pada dunia hewan, jadi, maaf. Aku kembali lagi ke dunia hewan kali ini, apa ini ulahmu? Orang yang membawamu kembali ke dunia ini memang aku. Sebelumnya Nancy sudah curiga ini bukan ulah sistem, karena kembalinya dia kali ini tidak ada misi sama sekali. Saat itu Dewa Hewan menambahkan, sebenarnya, ada juga bantuan dari para suami hewanmu. Kerinduan dan rasa tidak rela mereka memberiku kekuatan untuk membawamu kembali. Nancy, di sini ada orang yang mengharapkanmu kembali. Lalu bagaimana dengan keluargaku di bumi? Saat ini Nancy benar-benar meledak. Bagaimana dengan ayah ibuku dan adikku? Bagaimana dengan pekerjaanku sebagai dokter hewan? Tempat terkutuk ini tidak punya apa-apa. Dewa Hewan terdiam, tidak berani bersuara setelah dimarahi. Menculikku kemari, lalu Dewa Hewan juga memasukkan sesuatu ke otakku. Kau pantas disebut dewa. Maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak mengawasimu. Dewa Hewan membela diri dengan lemah. Memilihmu karena kau sangat spesial. Spesial? Spesial di mana? Kau adalah satu-satunya gadis yang berhasil melepaskan diri dari sistem dan masih hidup. Hanya kau yang bisa menyelamatkan dunia ini, dan juga menyelamatkan gadis-gadis lain yang terikat sistem. Tapi Nancy langsung menolak dan memilih rebahan, lupakan saja. Aku cuma dokter hewan biasa. Kau menyuruhku melakukan hal besar seperti itu, kau gila ya. Namun Dewa Hewan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, apa kau tahu apa sebenarnya sistem yang mengendalikanmu itu? Mendengar itu, Nancy tertegun sejenak. Dewa Hewan terus memancingnya, coba pikirkan hadiah yang diberikan sistem. Kekuatan tenaga besar, kemampuan ruang dimensi, dan juga pil penyamaran itu. Nancy perlahan mulai tenang. Apa maksudmu? Sebenarnya jika tirai misterinya dibuka, semuanya sangat biasa. Contohnya kekuatan tenaga besarmu, sebenarnya perlahan mulai memudar, kan? Hati Nancy tersentak. Dewa Hewan melanjutkan, di dunia antar galaksi yang teknologinya maju, ada sejenis obat penguat tubuh sementara yang bisa membuat tenaga manusia menjadi besar. Tapi setelah efeknya lewat, obat itu akan dimetabolisme oleh tubuh dan hilang. Tangan Nancy mulai gemetar. Lalu ruang dimensi. Coba raba tubuhmu, apakah ada bagian yang terasa aneh? Dia mengutak-atik tubuhku. Nancy merinding sekujur tubuh. Dia segera meraba lengan kirinya dan menemukan sebuah benjolan kecil yang keras. Dia segera mensterilkan pisau dan menahan rasa sakit untuk mencungkil benjolan keras itu keluar. Ini hanya teknologi pelipatan ruang. Di dunia antar galaksi, ini cuma mainan kecil. Sialan, kali ini Nancy benar-benar paham. Sistem, anjing, itu ternyata penipu. Dia menggunakan teknologi canggih masa depan untuk membodohi gadis-gadis bumi ini. Nancy memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan emosinya yang bergejolak. Tepat saat itu, Xuan Jing yang sedang asyik bermain kucing-kucingan menangkap tikus, tiba-tiba mencium bau darah yang pekat. Betina kecil terluka, manusia ular berdarah dingin itu seketika panik. Dia melesat dengan kecepatan penuh ke sisi Nancy. Pejantan bertubuh tinggi besar itu langsung memegang Nancy. Saat melihat darah di lengan Nancy, mata emasnya seketika menjadi gelap dan suram. Siapa yang melukaimu? Suaranya ditekan sangat rendah, namun memancarkan aura membunuh yang kental.
Betina kecil yang dia jaga dengan hati-hati ini, meskipun memarahinya, memukulnya, atau salah paham padanya, dia sendiri tidak tega menyentuh seujung jarinya. Sekarang ternyata ada yang berani melukainya. Tidak peduli siapa itu, dia akan membuat lawannya membayar mahal. Namun Nancy sama sekali tidak berniat berkomunikasi dengannya. Dia menggenggam erat bola logam yang dicungkil dari lengannya, menghibur dirinya sendiri. Nancy, kuat. Kau harus kuat. Saat ini Dewa Hewan membujuk dengan suara pelan, kau tahu terlalu banyak hari ini. Istirahatlah dulu, hal lainnya akan kuceritakan nanti. Otak Nancy saat ini kacau balau. Terlintas pesan dari Qi Yingmei, terlintas ucapan Dewa Hewan, terlintas wajah gadis-gadis yang ditipu sistem. Aku ingin pulang. Dia meringkuk sambil bergumam pada diri sendiri. Dia tidak ingin terus melahirkan anak, tidak ingin jadi alat, apalagi jadi wanita jahat yang membuang anaknya. Xuan Jing dengan cemas memanggilnya, Nancy. Betina kecil. Nancy memejamkan matanya yang lelah, air mata meluncur tanpa suara. Saat Xuan Jing membawanya kembali ke gua, dia menyadari Nancy mulai demam. Mata manusia ular berdarah dingin itu terlihat suram. Dia menjulurkan lidahnya, menggunakan air liurnya untuk mensterilkan luka Nancy. Kekhawatiran di mata bos hewan yang tinggi kekar ini lebih pekat daripada 5 tahun yang lalu. Nancy terbaring lemah. Dia bertanya tentang luka Hu Bai dan nasib Xiao Qi, ular kecil. Tapi Dewa Hewan dengan tak berdaya menyatakan dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur karena ikatan Nancy dengan para suami hewan serta anak-anaknya mempengaruhi nasib keberuntungan dunia hewan. Nancy memaki Dewa Hewan tidak berguna sama sekali. Tapi dia masih bertanya tentang masalah, energi kebencian, pada suami dan anak-anaknya. Melihat Nancy mau berkomunikasi, Dewa Hewan perlahan menjelaskan. Ternyata 7 suami hewan yang dikontraknya bertepatan dengan 7 bintang takdir, yang menjaga 7 arah dunia hewan. Mereka seharusnya bertemu dan bersatu, tapi karena kepergian Nancy, mereka tercemar energi kebencian yang menyebabkan dinding pelindung dunia hewan menjadi rapuh. Nancy langsung teringat pada sistem kelahiran. Dewa Hewan membenarkan, benar, merekalah yang menjarah keberuntungan dunia hewan. Ternyata sekelompok orang itu mengincar sumber daya dunia hewan yang melimpah, tapi karena adanya dinding pelindung, mereka tidak bisa menyerang secara paksa. Jadi mereka menggunakan sistem kelahiran untuk merusak dari dalam secara diam-diam. Mereka khusus memilih gadis-gadis bumi, dan lewat pil kelahiran, mereka menjarah keberuntungan secara gila-gilaan. Saat Dewa Hewan menyadarinya, semua sudah terlambat. Sekarang hanya Nancy yang bisa melawan sistem karena dia adalah yang paling istimewa. Tapi Nancy langsung menolak, kau lihat wajahku. Apa di pipi kiri tertulis, suci, dan pipi kanan tertulis, bunda. Atas dasar apa aku harus mati-matian demi orang lain? Dia dengan marah menuduh Dewa Hewan, padahal dia sudah kembali ke bumi, tapi malah diseret paksa kembali ke kekacauan ini. Dewa Hewan terdiam sejenak, akhirnya mengakui Nancy benar. Lalu dia mengajukan kesepakatan baru, memberi Nancy waktu 1 bulan kebebasan, tidak akan mencampuri tindakan apapun yang dilakukannya, dan setelah waktunya habis jika dia ingin pergi, Dewa Hewan akan mengirimnya kembali ke bumi. Nancy setengah percaya setengah ragu. Dia mendongak, dan Dewa Hewan menjamin bisa membuat kontrak dewa. Meskipun tahu ini taktik mengulur waktu, tapi Nancy memang tergiur. Pertama, tidak ada misi paksaan. Kedua, dia juga ingin melihat anak-anaknya, menemukan Xiao Qi yang hilang, dan berpamitan dengan baik pada Hu Bai dan Lan Xing. Angin berhembus, dan sebuah kontrak dewa berwarna emas muncul di depan mata. Nancy memeriksa pasal-pasalnya dengan teliti, memastikan tidak ada jebakan, lalu dengan tegas menandatangani namanya. Detik berikutnya kontrak itu bersinar terang, resmi berlaku. Dan ini berarti, 1 bulan lagi dia bisa kembali ke bumi. Nancy terbangun dengan linglung di dalam gua. Begitu membuka mata,
dia melihat manusia ular berdarah dingin itu sedang memainkan sisik sambil menatapnya. Tatapan itu masih menyiratkan kepuasan karena berhasil menangkapnya kembali. Tertangkap lagi oleh ular bau ini. Baru saat itulah dia menyadari di dalam gua ada banyak orang tambahan. Mengikuti arah cahaya, dia melihat di samping ular hitam besar itu berlutut sederet manusia hewan pengembara. Yang paling depan ternyata adalah manusia hewan kadal yang pernah dia temui sebelumnya, Sisi. Sisi berlutut di tanah berteriak dengan semangat, "Tuan Xuanjing." Tatapannya persis seperti fans fanatik yang mengejar idola di bumi. Tapi ular yang angkuh ini bahkan malas meliriknya, sepanjang waktu hanya menatap Nancy. Nancy mendongak menatap Xuanjing, "Orang-orangmu." Xuanjing menjawab datar, "Tidak juga. Cuma sampah." Mendengar itu, Sisi dan para manusia hewan lainnya bukannya marah malah sujud dengan antusias. "Tuan Xuanjing, Anda adalah lampu penunjuk jalan bagi kami para manusia hewan pengembara. Mana mungkin kami sampah? Lagi pula, bagaimana mungkin Anda punya pasangan?" Sambil bicara dia menunjuk Nancy dan berteriak, "Betina ini, dia tidak pantas." Nancy memutar bola matanya. Astaga! Ini ternyata fans fanatik posesif. Manusia hewan lain berebut pasangan untuk dimiliki. Kelompok ini murni tidak rela idolanya punya pacar. Xuanjing sama sekali tidak memedulikan orang-orang gila itu, hanya menatap betina kecil miliknya. Dia bahkan sengaja melembutkan suaranya dan berkata, "Jangan pedulikan mereka, aku tidak akrab dengan mereka." Begitu ucapan ini keluar, Sisi dan yang lainnya seketika mematung. Ya Tuhan, Tuan Xuanjing tidak hanya punya pasangan, dia bahkan membujuk betina ini. Padahal dilihat dari sikap betina kecil di depannya ini, jelas-jelas dia tidak menganggap Tuan Xuanjing penting. Saat itu Nancy menatap lurus ke arah Xuanjing dan tiba-tiba berkata ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Detik berikutnya, Xuanjing mengibaskan ekor putihnya dan menyapu bersih kerumunan fans pengganggu itu keluar pintu. Dari luar langsung terdengar suara Sisi yang menangis sambil memukul dinding. "Ada apa?" Manusia ular itu dengan jarang-jarang berjongkok patuh. Nancy mengedipkan mata, "Aku lapar." Luka yang dialami betina kecil kemarin membuat Xuanjing menjadi sangat penurut di luar dugaan. "Mau daging panggang? Abis makan aku masih mau." "Kemarin bagaimana?" Xuanjing menyipitkan matanya, tapi ternyata setuju. Setelah Nancy menyuruh Xuanjing pergi, dia segera mengeluarkan bola kompresi ruang ajaib itu. Benda kecil ini adalah teknologi tinggi, ruang lipat 200 meter kubik, nilainya sangat mahal. Dia mengeluarkan kalung gigi hewan pemberian Ahki, melubanginya dengan pisau kecil, memasukkan bola logam itu ke dalamnya, lalu menyegelnya dengan lem Alteco. Dia menggantungkannya di leher, melihat ke kiri dan kanan, sempurna. Barulah dia sempat memeriksa luka di lengannya, menemukan sudah ditempel lapisan tanaman obat hijau. Pasti ular itu yang melakukannya kemarin. Khasiat obat dunia hewan memang bagus, lukanya sudah hampir sembuh. Dia menggigit perban untuk membalut dirinya sendiri. Xuanjing masuk tepat saat melihat kejadian itu. "Butuh bantuan." Nancy ragu sejenak. Mengingat 1 bulan lagi dia akan pergi, sikapnya terhadap Xuanjing juga mengalami perubahan. "Bantu aku ikat simpul." Tak disangka, manusia ular berdarah dingin dan angkuh ini justru mengikatkan simpul kupu-kupu yang sangat rapi dan cantik untuknya. Nancy terdiam, mana ada lagi tampang jagoan yang garang. Saat menyalakan api, gerombolan manusia hewan pengembara itu masih menunjuk-nunjuk di samping. Sampai ketika mereka melihat Nancy dengan terampil menggunakan batu api untuk menyalakan api, satu persatu berteriak ketakutan, "Kebakaran! Cepat lari!" Xuanjing melirik mereka dengan jijik, lalu duduk dengan tenang di samping Nancy. Para kroco itu berbisik-bisik, dia bisa menggunakan api, jangan-jangan ada hubungannya dengan kota 10.000 hewan. Terakhir kali roda bulat yang bergemuruh itu juga menakutkan.
Sisi meskipun agak takut, tapi demi menjaga harga diri idolanya, dia memaksakan diri berkata, "Semua diam." Saat aroma daging panggang tercium, para manusia hewan pengembara yang mencium bumbu BBQ itu bersin-bersin gila-gilaan, tapi air liur mereka menetes karena tergiur. Sepertinya lebih wangi daripada daging yang tersambar petir. Ingin sekali mencicipinya satu suap. Nancy tidak peduli pada mereka, bahkan Xuanjing pun tidak diberi, dia makan sendiri dengan sangat lahap. Sluap-sluap, para manusia hewan pengembara meneteskan air liur. "Tuan Sisi, bagaimana kalau mulai sekarang kita bersikap lebih baik pada betina ini? Dengan begitu siapa tahu kita bisa dapat sedikit daging bakar api itu." Sisi marah dan memaki, "Tutup mulut kalian. Benar-benar tidak punya harga diri." Setelah kenyang, Nancy bersiap pergi ke prasasti batu itu. Manusia ular berdarah dingin Xuanjing menatap simpul kupu-kupu di lengan Nancy, menunduk dan bertanya, "Mau digendong ke sana?" Sisi dan yang lainnya di samping langsung meledak. Para manusia hewan pengembara ini memelototi Nancy dengan garang, dalam hati memaki betina jahat ini benar-benar tidak tahu malu, beraninya minta digendong Tuan Xuanjing. Nancy mengangkat kelopak matanya dan langsung menolak, "Tidak perlu." Selesai bicara dia langsung melesat masuk ke dalam hutan. Kecepatannya sangat mencengangkan, dalam sekejap mata sudah hilang jejaknya. Sisi dan yang lainnya melongo kaget. "Hah, kenapa betina bau ini larinya cepat sekali?" Yang lebih membuat mereka panik adalah Tuan Xuanjing juga ikut menghilang mengikutinya. Mereka hanya bisa mengejar gila-gilaan sambil berteriak, "Tuan Xuanjing, tunggu kami, tunggu kami." Nancy tiba lebih dulu di prasasti. Mumpung Xuanjing belum datang, dia buru-buru mengeluarkan ponsel dan memotret. Saat Xuanjing muncul, dia sudah menyimpan ponselnya dan berpura-pura sedang meneliti prasasti batu. Dia menghafal tulisan Qi Yingmei baik-baik. Sambil meraba tulisan hewan lain di prasasti, dia bertanya pada Xuanjing, "Apa yang tertulis di sini?" Xuanjing melirik sekilas, "Itu riwayat hidup pejantan bau yang tidak penting." Nancy terdiam. Tiba-tiba dia terpikir ini mungkin adalah makam keluarga. Di dunia hewan hal ini sangat jarang, kecuali ada orang bumi yang membawa kemajuan peradaban. Tiba-tiba muncul suara anak kecil yang bertanya dengan tajam, "Kalian siapa? Sedang apa kalian di makam leluhur kami?" Nancy menoleh dan melihat seorang anak manusia hewan kecil berambut hitam dan bertelinga merah. Wajah khas Tiongkok anak itu membuat Nancy tertegun. "Adik kecil, Qi Yingmei itu siapamu?" Mendengar nama itu, rubah kecil itu ketakutan dan langsung lari. Nancy buru-buru berteriak, "Adik kecil, aku bukan orang jahat." Saat itu telinga Xuanjing bergerak. "Betina kecil, ada orang datang." Baru saja suaranya hilang, dari dalam hutan muncul belasan manusia hewan rubah merah bersenjatakan tombak tulang. Nancy terkejut. Dunia hewan ternyata punya senjata. Tombak tulang ini jelas buatan manusia. Dan tepat saat itu, seorang pendeta tua keluar di bawah perlindungan para manusia hewan. Wajahnya penuh dengan cat dari tanaman. Saat ini dia menatap Nancy dengan waspada. "Betina asing, kau bisa mengenali tulisan di batu nisan tengah itu. Kau tahu Qi Yingmei?" Xuanjing segera melindungi Nancy dengan ekornya. Matanya menyapu dingin tombak-tombak itu, dalam hati meremehkan sekelompok rubah merah yang mencoba menakut-nakuti dengan tusuk gigi. Nancy buru-buru mengulurkan tangan yang diperban untuk menahan Xuanjing, berusaha memasang ekspresi paling bersahabat. "Qi Yingmei adalah kawan sekampungku, kami berasal dari desa yang sama." Dia bicara sambil mengamati sekitar, menyadari semuanya adalah manusia hewan rubah merah. Sebagian besar berambut merah api, tapi ada juga beberapa yang berambut hitam mata hitam. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Rubah tua itu tiba-tiba membelalakkan matanya, bertanya dengan nada menekan, "Di dalam cerita dari tempat kalian, Mali yang punya benda pusaka apa?"
Semua rubah merah serempak menatap Nancy, seolah siap menyerang jika jawabannya salah. Bahkan angin pun tak berani bersuara. Nancy ragu sejenak, pena ajaib. Rubah tua itu segera menyanyi lagi, burung walet kecil memakai baju bunga. Memaksa Nancy menyambung kalimat berikutnya. Semua manusia hewan rubah merah kembali memelototinya. Nancy terpaksa dengan canggung menyanyi, setiap tahun saat musim semi datang ke sini. Aku tanya pada musim semi, kenapa kau datang? Walet berkata musim semi di sini paling indah. Alis orang-orang suku rubah melunak, suasana tampak mencair. Mata rubah betina tua itu langsung berbinar, benar-benar kawan sekampung. Kau adalah orang sekampung yang ditunggu ibuku. Seketika itu juga semua rubah merah menurunkan tombak mereka. Nancy dalam hati berseru kagum, kode rahasia Qi Yingmei ini benar-benar jitu. Para rubah merah dengan antusias mengerumuninya, bertanya ini itu, memintanya mengajari menyanyi dan bercerita. Xuan Jing dengan kesal memisahkan mereka dengan ekornya. Saat ini Nenek Hong Xing mengusir anak-anak kecil dan dengan hikmat memperkenalkan dirinya sebagai putri Qi Yingmei. Mendengar nama Hong Xing, Nancy tiba-tiba merasa hormat. Ini adalah keturunan dari guru rakyat tahun 1956. Dia dengan serius memperkenalkan diri bernama Nancy. Hong Xing mengangguk dan berkata namanya memang mirip nama orang desa mereka. Setelah tiba di desa rubah merah, Xuan Jing merasa sangat tidak nyaman. Nancy buru-buru menggenggam tangannya. Trik ini ternyata ampuh, manusia ular berdarah dingin itu langsung tenang, bahkan diam-diam sudut bibirnya terangkat. Nancy menyadari, meskipun ular ini semaunya sendiri, tapi dibujuk sedikit saja sudah penurut. Nenek Hong Xing membawakan air dan duduk, berkata bahwa ibunya berpesan untuk memberitahu kawan sekampung beberapa hal. Pil kelahiran walaupun praktis, tapi sebaiknya jangan dimakan. Jangan percaya sistem kelahiran, harus percaya sains. Mendengar kata sains, Nancy hampir menyemburkan air yang diminumnya. Dunia antar galaksi yang teknologinya maju, mereka mengincar sumber daya dunia hewan yang melimpah, tapi karena adanya dinding pelindung, mereka tidak bisa menyerang paksa. Mereka hanya bisa menggunakan sistem kelahiran untuk merusak dari dalam secara diam-diam. Mereka khusus memilih gadis-gadis bumi, dan lewat pil kelahiran, mereka menjarah keberuntungan secara gila-gilaan. Saat dewa hewan menyadarinya, semua sudah terlambat. Dan Nancy adalah satu-satunya dari gadis-gadis ini yang berhasil melepaskan diri dari sistem. Ditambah lagi ketujuh suami hewannya adalah anak keberuntungan, dunia hewan. Dewa hewan ingin Nancy membantu menyelamatkan dunia hewan. Tapi Nancy menolaknya. Dewa hewan tidak berdaya, akhirnya membuat kontrak dewa dengan Nancy, 1 bulan lagi akan mengirimnya kembali ke bumi. Nancy tinggal di desa rubah merah selama 2 hari, lalu pergi bersama Xuan Jing. Tapi belum berjalan jauh, Sisi dan kawan-kawan mengejar dengan napas terengah-engah. Begitu melihat Xuan Jing, mereka langsung mengadu dengan wajah memelas. Tuan Xuan Jing, Xie, kalajengking, bajingan itu datang. Dia melukai banyak saudara kita. Nancy bertanya penasaran, Xie itu siapa? Sisi memutar bola matanya dan berkata, itu manusia hewan berdarah dingin yang bahkan tidak mau punya nama, langsung pakai nama spesiesnya sebagai nama. Tokoh yang kejam. Manusia hewan pengembara lain di sebelahnya menyela, orang itu adalah Raja Kalajengking tingkat 7. Kuatnya tidak masuk akal. Nancy tidak tahan untuk bertanya, bukankah katanya Raja Hewan tingkat 7 itu langka? Kenapa sekarang ada di mana-mana? Hubei adalah Raja Hewan, ular bau ini juga Raja Hewan, sekarang muncul lagi Raja Kalajengking. Sisi lagi-lagi melempar tatapan sinis padanya dan berkata, Raja Hewan tentu saja langka. Tapi lihat dulu siapa Tuan Xuan Jing ini. Dia adalah bosnya para manusia hewan pengembara. Selesai bicara dia tak lupa membusungkan dada dengan bangga. Sedang asyik bicara,
Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara gemerisik. Sesosok pejantan muda berambut coklat pendek melesat keluar. Wajahnya licin tanpa rambut, alisnya terlihat cukup tampan. Orang itu begitu melihat Xuan Jing langsung bersemangat. Xuan Jing. Tapi Xuan Jing justru memutar tubuhnya dengan wajah jijik. Namun detik berikutnya, para manusia hewan kalajengking itu langsung menyerbu dan mulai memukul. Xuan Jing mengibaskan ekornya memancing mereka ke samping, takut Nancy terkena imbasnya. Segera setelah itu, belasan manusia hewan kalajengking lagi menyerbu keluar dari hutan dan bertarung campur aduk dengan para manusia hewan pengembara. Nancy menarik Sisi dan bertanya, kenapa mereka baru ketemu langsung berantem. Meskipun Sisi tidak menyukai Nancy, dia tetap mencibir menjelaskan, semuanya demi berebut bisnis. Berebut wilayah, berebut betina. Kami manusia hewan pengembara masih punya aturan, tapi manusia hewan kalajengking itu kerjanya racun semua. Nancy langsung paham, ini kan istilahnya, maling teriak maling, sesama penjahat saling serang. Dua raja hewan bertarung hebat hingga langit dan bumi gelap, membuat hewan-hewan liar lari ketakutan. Nancy memutar otak, niat kaburnya muncul lagi. Baru saja dia mengendap-endap mundur, dia ketahuan oleh Sisi. Orang itu berteriak dengan suara rendah, betina. Kau mau lari kemana? Nancy buru-buru memberi isyarat diam, lalu dengan suara pelan membujuknya. Tuan Sisi, bukankah kau paling benci Tuan Xuan Jing punya pasangan? Kalau aku pergi, kalian kan jadi bisa dekat lagi. Mendengar itu, warna kulit Sisi berubah-ubah, akhirnya dia berpura-pura tidak melihat, memutar kepala dan berteriak, serang. Lalu menerjang masuk ke medan pertempuran. Nancy memanfaatkan kesempatan itu menyelinap ke tepi rawa, melumuri seluruh tubuhnya dengan lumpur sampai hanya tersisa dua mata, lalu lari gila-gilaan tanpa menoleh ke belakang. Kali ini dia sudah lebih pintar. Dia mencengkeram akar gantung, berayun seperti main ayunan, melompat dari dahan ke dahan dengan kecepatan tinggi, berlari lurus ke arah laut. Dalam hatinya dia merapal, Hubai, tunggu aku. Lan Xing, tunggu aku. Juga Aki, Xiao Fu, Ye, Xiao Liu, kalian semua harus menungguku ya. Sementara itu pertempuran di sini semakin sengit. Ekor ular Xuan Jing tiba-tiba meledakkan sisiknya, tajam seperti pisau menusuk ke arah Xie kalajengking. Reaksi Xie sangat cepat, dia menghindar ke belakang, dan ekornya yang memiliki jarum racun menyerang balik. Sisik di seluruh tubuh Xuan Jing seketika menutup rapat menjadi baju sirah yang keras. Xie melompat dari udara ingin menyerang tubuh bagian atas Xuan Jing. Hasilnya Xuan Jing tiba-tiba berubah menjadi wujud ular raksasa, ekor ularnya yang kokoh langsung membelit Xie. Taring beracunnya membidik leher siap menggigit. Xie juga segera berubah menjadi wujud hewan utuh, cangkang kerasnya seketika menahan serangan mematikan itu. Dua raja hewan bertarung seimbang. Di tengah pertarungan, Xie tiba-tiba tertawa licik. Xuan, tawanan kecilmu kabur tuh. Dia sama sekali tidak menyangka itu adalah pasangan Xuan Jing, dia mengira itu adalah tawanan hasil jarahan. Xuan Jing menoleh melirik sekilas ke arah Nancy kabur, sudut bibirnya membentuk lengkungan berbahaya. Kabur lagi, dia jelas-jelas sudah begitu berusaha menyenangkannya, kenapa masih tidak bisa menahannya. Xie menjilat jarum racun ungunya sambil mengompori, kalian manusia hewan pengembara terlalu baik pada tawanan. Kalau menurutku, harusnya diikat dan dikurung. Mau ku bantu menangkapnya kembali tidak? Mendengar itu, tatapan Xuan Jing seketika membeku menjadi es. Dia memelototi Xie dengan aura membunuh. Kau sudah merampok bisnisku, dan masih berani bersenang-senang di atas penderitaan orang. Bisnis kalah saing saja sudah iri dengki. Begitu suaranya hilang, Xuan Jing tiba-tiba melesat dan mencengkeram leher Xie. Kau tidak berhak menyentuhnya. Xie ditekan ke pohon tapi masih memprovokasi, begitu tegang, jangan-jangan kau jatuh cinta padanya ya.
Segera setelah itu ekor beracunnya tiba-tiba menyerang diam-diam. Xuan Jing buru-buru mundur. Xie memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri. Sudahlah. Sudah puas berantemnya. Sekarang waktunya sudah pas, aku juga harus pergi ke Laut Timur. Xie memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Sebelum pergi dia tak lupa menatap Xuan Jing dengan tatapan mengejek. Ayo pergi. Saat ini Xuan Jing menoleh menatap dingin ke arah Sisi. Sisi buru-buru menunduk mengakui kesalahan, Tuan. Mereka merebut beberapa bisnis kita di Laut Timur. Laut Timur, Xuan Jing mengerutkan kening. Sisi bertanya dengan hati-hati, itu, betina tadi, masih mau dikejar tidak? Xuan Jing menatap telapak tangannya, seolah masih bisa merasakan sisa kehangatan tangan kecil Nancy. Ditangkap kembali pun mau apa? Dia tetap akan kabur. Tiba-tiba dia merasa sangat lelah. Untuk pertama kalinya dia tidak ingin memainkan permainan kejar-kejaran ini lagi. Sekarang dia justru berharap betina kecil itu tidak membencinya. Setidaknya, jangan lari. Xuan Jing memejamkan mata dan mendongak. Gunung tidak mau datang padaku, aku yang akan pergi ke gunung. Xuan Jing mengibaskan ekor hitam besarnya, berbalik dan pergi. Sisi dengan perasaan bersalah menatap punggung tuannya. Suara dingin Xuan Jing terdengar, pergi ke pantai timur. Di sisi lain, Nancy masih berlari mati-matian. Rawa di malam hari penuh bahaya. Cahaya bulan membuat semuanya terlihat terang. Dia ingat Xuan Jing bisa sampai ke pantai dalam 1 hari, tapi dia sendiri sudah lari begitu lama. Malam pertama dia sama sekali tidak berani tidur. Saat terang tanah baru dia menggunakan tenda dari plastik wrap untuk istirahat 3 jam. Malam kedua, Nancy merasa situasi sudah cukup aman. Barulah dia berani mengeluarkan sepeda motor trail. Ini adalah kesempatan kaburnya yang terbaik. Dia harus berhasil pulang. Di tepi Laut Timur, ombak menghantam batu karang. Angin laut penuh dengan bau amis dan asin. Senja mewarnai air laut menjadi merah gelap. Pangeran Duyung Lansing berdiri di tepi pantai. Di bawah matanya ada bayangan hitam kebiruan, jelas sekali sudah berhari-hari tidak tidur. Chu Chen menatap adiknya dengan sedih, membujuknya pelan untuk istirahat sebentar. Tapi mata Lansing memerah, bibir dan suaranya agak gemetar. Kakak Nancy diculik, Xiao Fu juga hilang, kakak Hubai masih sakit, di rumah masih ada anak-anak yang harus dijaga. Aku tidak boleh tumbang. Dia berbalik memberi perintah pada duyung lain, terus cari Xiao Fu. Dia tidak mungkin menghilang tanpa sebab. Para duyung menyeka air mata dan melompat masuk ke laut. Saat itu seekor rubah kecil membawa kelapa datang, matanya yang berkaca-kaca menatap Lansing. Ayah Lansing, minum air. Panggilan, ayah, ini membuat hati Lansing luluh. Dia berjongkok mengusap kepala rubah kecil itu. Ah Ki jangan takut, ibumu dan ayah ular pasti akan baik-baik saja. Sementara itu, di pasar budak yang tidak jauh dari pantai, 2 ekor serigala perak kecil diikat di pohon. Di sampingnya, seorang pejantan yang terbungkus kulit hewan sedang menyerahkan sebuah ember berisi anak duyung kepada pedagang budak manusia hewan.